pakai iPad, kemudian dikasih proyektor, ini meja kita bisa berubah jadi keypad. Kemudian ini HP yang transparan, ini HP yang fleksibel. Dan sekarang dengan pengembangan produk yang baru, adanya grafen dan ada produk-produk yang jenisnya itu memungkinkan kita membuat display itu bisa fleksibel displaynya. Kalau displaynya bisa fleksibel, isi dalamnya juga fleksibel, maka kita bisa develop alat komunikasi yang bisa kita gulung. Kita masih ingat, saya masih ingat ya, waktu SD saya kalau sekolah bukunya digulung, dimasukkan saku. Zaman dulu guru kita kan sekolah nggak serius ya kan. Ternyata produk teknologi yang sekarang itu digulung, masukkan lagi. Jadi sebenarnya ini adalah mencontoh zaman dahulu kala. Kemudian ini kalau suka ngelembur, kemudian kopinya tumpah di keypad itu, kalau pakai yang tanpa proteksi kan konslet ya, mati. Nah ini diprotek pakai yang bisa kena cairan juga tidak masalah. Berikutnya. Ini adalah contoh tadi yang pakai fuel cell. Ini ada kendaraannya. Jadi ini fuel cell itu adalah ini hidrogen masuk. Biasanya di mobil masukkan tangki hidrogennya, tapi oksigennya ngambil dari luar, oksigen dari luar. Kemudian masukkan reaktor ini, fuel cell ini. Waktu nyampur menjadi H2O inilah yang kemudian keluar listrik. Listriknya itulah yang kemudian disambung ke motor DC untuk gerakan roda. Ya. Kemudian ini yang sepeda nggak pakai hook, nggak pakai as di tengahnya. Jadi yang pakai yang di pinggir. Sehingga itu bolong ini. Kemudian contoh yang lain ini pakai solar panel ini, ada perahu ini bisa dilipat. Kalau kemudian butuh listrik dia dibuka. Ini Google, ya. Ini bisa untuk video, bisa sambil jalan nyetel video, ngerekam. Membuat video kemana pes yang kita jalani bisa terekam. Ini ada contoh juga. Ini adalah produk untuk meluncur itu Wingsuit ya. Wingsuit ini diinspirasi oleh ini anjing atau bukan anjing, sugar glider. Sugar glider itu adalah tupai yang terbang. Dia bisa melayang dari pohon yang tinggal berapa kemudian muncul ke bawah. Ini binatangnya, namanya sugar glider atau tupai terbang. Ya. Jadi menginspirasi ini. Sekarang olahraga ini keren ini. Ya. Ini ya kalau aerodinamikanya. Kemudian sekarang desain konsep. Kalau tadi itu sudah terinspirasi semua, kemudian sekarang desain konsep. Desain konsep itu seperti ini, mulai dari gagasan baru, ini kemudian akan menjadi desain industri. Dan di kuliah ini nanti saya akhiri dengan desain industri. Berikut. Ini adalah urutan dari desain konsep. MISKKD ya. Ini adalah misi, ini adalah identifikasi, ini adalah spesifikasi, ini adalah konsep. Ini konsep yang sudah final, kemudian adalah desain industri. Di identifikasi ini ada dua sumber internal dan sumber eksternal.
masukan. Kemudian di spek ini adalah benchmarking. Kemudian dari hasil uji lab. Karena seringkali bahwa kita menyusun spek itu ada hal-hal yang tidak bisa kita peroleh dari benchmarking, sehingga kita harus mencari sendiri di lab, diukur. Ya, misalnya kekuatan material, kita ramuannya material baru, benchmarking nggak ada, maka kita harus cari sendiri. Kita ukur karena di lab, diuji, sehingga kita dapatkan data speknya. Kita mulai dari depan. Next, ini. Jadi kita mulai dari misi. Kalau dalam konteks inilah produknya adalah produk komersial, maka produk itu misinya diantaranya seperti ini. Satu, misalnya deskripsi singkat dari produk, misalnya komputer laptop misalnya. Kemudian benefit proposisinya apa? Benefitnya proposisi apa? Murah dan ringan misalnya. Kemudian produk akan diluncurkan ke pasar Juni 2015 misalnya atau 2016. Gross margin-nya kita tetapkan 30%, market share 10%. Penetapan margin ini dan market share ini sudah kita peroleh di waktu finish lab. Ya, produk baru ada perencanaan bisnisnya kita peroleh di sana. Kemudian target pasarnya siapa, target pasar sekundernya siapa, asumsinya apa, saya baterai tahan hingga 5 jam kerja, stakeholdernya siapa, adalah yang terlibat di dalam proses realisasi. Ini adalah misi untuk produk yang mau dikomersialkan. Jadi dari patok, market share-nya berapa nanti? 10%. Gross margin-nya berapa? 30%. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini nanti yang dipakai sebagai pegangan waktu menyusun step-step berikutnya. Sekarang ini, kalau ini sudah, kemudian masuk ke sini, identifikasi ini untuk mendapatkan needs dan wants. Jadi ini ada sumber internal, ada sumber eksternal. Sumber eksternalnya apa? Sumber eksternalnya ini teknologi, market, dan CS Master tadi. Jadi akronim tadi CS Master ditambah teknologi, ditambah market. Data-data itu dipakai sebagai data eksternal. Kalau produk internalnya apa? Untuk produk ini dasarnya adalah produk eksis untuk internalnya, ya. Kemudian juga ada aspek ini, tren sosial, tren teknologi, dorongan ekonomi. Ini juga menjadi bagian dari dalam rangka mendapatkan sumber internal dan sumber eksternal. Kemudian kita juga harus paham pasar ya, karena di sini ada market. Yang namanya pasar itu kita harus paham bahwa pasar itu ada pasar individu, pasar komunitas, pasar yang diatur maupun pasar yang bebas, ya. AFTA itu kan pasar bebas itu, MEA, ya. Nanti ada APEC dan seterusnya. Kemudian di market sendiri itu kita bagi kelasnya. Kalau segmen sudah, di dalam segmennya sendiri itu ada market yang misalnya punya uang mau beli, ya, misalnya punya uang mau beli, ini punya uang tapi nggak mau beli, tidak punya uang tidak mau beli, itu dari paling kuat. Ini adalah marketnya ya. Kemudian berikutnya nah ini kalau data-data tadi apa needs dan wants tadi sudah, kemudian ini kita masuk ke sini, kita buatkan matriks. Ini adalah matriksnya needs dan wants. Ini adalah matriks. Ya, kalau ini kan campuran, ada yang apa kuantitatif, yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kuantitatif langsung masuk sini. Ini konversi ke sana, ini menjadi MJ. MJ inilah yang nanti akan menjadi spek. Ini speknya. Spek itu terdiri dari apa? Metrik, nilai, dan juga kemudian unit atau satuan. Ini ya. Jadi yang dikatakan spek itu isinya ini. Contoh ini, kecepatan misalnya. Kecepatan itu simbolnya misalnya V. Value-nya apa? 100. Unitnya apa? Kilometer per jam. Jadi spesifikasi itu mesti terdiri dari 3 ini. Ada metrik, ada nilai, kemudian ada unit atau satuan.
Ya, jadi ini kita sudah punya spek. Nah, spek kan tidak hanya satu. Spek itu adalah satu daftar yang isinya adalah spek. Maka disebut kalau dalam bahasa Inggris itu adalah specifications. Ya, jadi bukan specification. Jadi harus ada S-nya. Berikutnya. Nah, di dalam menyusun spek kita harus membuat spek yang unik. Yang unik itu seperti apa? Yang unik itu harus di area ini. Ya. Berikutnya. Nah, itu harus di area yang ideal. Itu adalah area spek yang paling unik punya kita. Terus, berikutnya. Ini adalah speknya kompetitor di luar area. Kalau kita tidak bisa di area ini, ya kita masuk di area marginalnya ini. Kalau terpaksa tidak bisa. Karena apa? Karena merubah spek dari marginal ke ideal, itu konsekuensinya ada. Mungkin cost-nya bisa tambah, ya. Tapi jangan sampai kita berada di area kompetitor. Supaya apa? Supaya spek kita itu spek yang unik, yang itu kompetitif di market. Jadi harus di area yang ini. Tapi kalau ini tidak bisa, ya masuklah ke di area yang ini. Ya, ini. Jelas ya? Jadi ini ada data spesifikasinya. Ini adalah estimasi biaya. Nah, estimasi biaya untuk manufaktur itu bisa dihitung dengan ini. Misalnya, ini adalah dari pabrik. Kan dari pabrik turun ke distributor misalnya, dari distributor ke end user. Harga pabrik dibanding dengan harga user itu kan beda. Harga user itu adalah harga pabrik ditambah harga dari distributor, harga transportasi, harga dari toko. Ya. Jadi bisa juga bahwa harga pabrik itu adalah kira-kira 50% dari total harga yang dibeli oleh user. Karena apa? Karena ada tadi, ada tokonya, ada distributornya, dan seterusnya. Oleh karena itu di zaman sekarang pabrik langsung motong itu, langsung ke end user. Karena untuk supaya harganya bisa kompetitif. Sehingga sekarang end user itu tidak langsung kontak dengan pabriknya untuk beli sesuatu. Tidak melewati distributor. Itu adalah upaya-upaya di dalam rangka untuk memotong supaya harga N-nya bisa lebih kompetitif. Ini ngitungnya dengan cara yang gampang. Ini adalah perkalian saja. Tanda ini, itu adalah perkalian ini. Ya, itu ya. Berikutnya, jadi spek harus unik, unik di area ideal maupun di area yang marginal. Terus, nah di N ini ya, ini adalah yang sudah terseleksi. Kalau dari sini tadi kan generate konsepnya dibangun banyak, kemudian ini yang terseleksi. Jadi konsep tadi dibangun dengan ini, dengan cara ini banyak, kemudian ini dipilih terakhir, kemudian ini adalah disusun arsitekturnya seperti apa, ini adalah desain for manufacturing dan assembly. Tujuan yang ini adalah untuk mengurangi cost. Cost di DFM itu bisa cost pada komponen, cost assembly, kemudian bisa cost karena overhead. Jadi ada 3 yang DFM lakukan dalam rangka untuk mereduce cost. Berikutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Pada waktu pengembangan ya, pada waktu pengembangan itu bisa sampai ini. Bayangkan, satu develop satu produk bisa ribuan seperti ini. Kemudian karena ada requirement dari market turun jadi 1000. Kemudian turun, melihat fungsional speknya bisa turun jadi 500. Berikutnya,
Terus akhirnya satu yang direalisasikan. Kita bisa bayangkan, berarti apa? Kalau kita mendevelop konsep itu bisa ribuan hanya mendapatkan satu produk. Berarti betapa mahalnya. Ya, mahal sekali. Padahal nanti yang terakhir cuma ini. Ya. Jadi di dalam mendevelop produk itu yang mahal itu pada awalnya. Kalau kemudian sudah ketemu gambar CAD-nya di CAE, terus itu standar, nggak mahal. Jadi ini seperti contoh. Metode untuk memilih tadi itu bisa cara yang gampang, itu menggunakan cara screening maupun scoring. Ya, screening, scoring gampang gitu. Ini kalau scoring ya. Ini untuk apa? Nilainya ini adalah ratingnya, ini adalah bobotnya. Jadi nanti setiap konsep itu tadi di rating sama di bobot, nanti akan dapatkan yang nilai yang ini. Nilai-nilai inilah kemudian di ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tetapi bisa juga terjadi rankingnya sama, konsep 1 rankingnya sama-sama 1. Lalu bagaimana cara solusinya kalau ada yang sama? Solusinya adalah kriterianya ditambah. Ya, kriteria ditambah, nanti akan pisah sendiri nanti. Jadi kalau terjadi bahwa peringkatnya kok sama, konsep 1 sama dengan konsep 2 atau sama dengan konsep 3, kalau ada yang sama, maka solusinya adalah kriteria kita tambah. Nanti dia akan turun sendiri. Ya, gitu. Nah, ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir adalah desain industri. Desain industri itu apa? Desain industri itu pada umumnya dia membahas mengenai estetika dan ekonomi. Tampilan. Di dalam definisinya nanti desain industri bisa kita lihat di ISDI, ya. Industrial designer itu tugasnya apa di sana ada. Tapi yang dikatakan desain industri terungkap dalam bentuk ini. Desain industri itu terungkap dalam bentuk ini. Ini salah satu contoh kasus saja. Ini adalah BMW X1 yang sudah di jalan-jalan Jogja juga sudah ada ya. Ini mulai dari konsep ini, desain konsep, kemudian ini di CAD sama CAE-nya. Kemudian jadi ini prosesnya sudah panjang ini sampai sini. Ini keluarlah ini. Ini adalah desain industri. Jadi di desain industri itu looks-nya itu sudah bagus. Nggak ada kabel-kabel pating pewer, nggak ada. Ya. Jadi looks bagus. Oleh karena itu kalau kita mengadakan eksibisi atau pameran, maka paling tidak desain industri itu sudah harus ada. Belum prototipe itu, baru desain industri. Jadi desain industri. Desain industri kalau diteruskan, ini kalau otomotif itu nanti dari sini masuk clay, model dari tanah liat. Dari model ini kemudian didigitalkan lagi, di scan lagi pakai 3D scanner, kita dapat data digital. Kemudian masuk membuat molding dan seterusnya. Kalau sudah kemudian masuk prosesi. Inilah barang jadinya. Dan di jalan-jalan saya kira di Indonesia banyak, mungkin di Sumatera Utara atau di Palembang, di Semarang, di Malang, di Jogja, kendaraan ini sudah ada di jalan. Prosesnya seperti ini. Ya, dari sini. Nah, ini adalah proses yang bandingkan, proses yang forward, tapi ini adalah proses seri ya. Ini adalah contoh proses yang lebih murah. Kita pakai ini bisa mereduce waktu. Ini yang sedikit yang kita sebut dengan concurrent proses, sedangkan yang ini adalah series proses. Series proses lebih panjang daripada yang concurrent, sehingga concurrent ini yang dianjurkan di pabrik-pabrik sekarang. Maka di sini adalah time savingnya lebih tinggi
Dan kalau time saving itu maknanya adalah cost-nya juga relatif lebih murah. Ini adalah prototype. Jadi prototype itu pada orang awam taunya prototype itu cuma ini, yang di atas ini. Prototype itu ada 4 macam. Satu adalah fokus, satu adalah komprehensif, satu adalah analitik, dan satunya adalah fisik. Jadi ada 4 koordinat ini yang dikatakan prototype, dan prototype yang fisik komprehensif itu adalah di prototype alpha dan prototype beta. Tapi juga ada prototype yang analitik, ada di sini, atau antara fokus dan analitik itu ada di sini. Itu analitik. Ide-ide baru banyak di analitik. Inovasi-inovasi baru banyak dilakukan di analitik. Contoh misalnya, kalau kita mau memanaskan dengan suhu matahari, gimana? Pakai analitik, karena real susah, ya, karena suhunya terlalu tinggi. Itulah kehebatan analitik. Tapi tidak semua analitik itu mengekspresikan yang realnya. Analitik, coba bagaimana menuangkan di persamaan matematik yang dikatakan elegan? Susah kan? Jadi ada plus minusnya antara analitik dan sini. Ada hal tertentu yang tidak bisa di analitik, tetapi di sini bisa. Tetapi ada yang tidak bisa di sini, di analitik bisa. Sehingga di dalam proses itu bisa combine. Ya. Berikutnya, ini adalah contoh proses. Terus berikutnya, terus, ya, sorry. Nah ini saya akan mengatakan bahwa di proses CAD ini semuanya prosesnya dari komputer. Kita bikin mobil itu lebih murah pakai ini. Ini semuanya didesain. Kemudian ini di CAE untuk melihat sampai sejauh mana sih kekuatan dari struktur itu. Ini bisa dilihat di sini. Kalau yang paling lemah, yang merah, yang biru, yang masih kuat. Merah itu yang kritikal. Ya. Dari sini, ini bolak-balik sampai ketemu yang ideal. Baru kemudian dari sini masuk ke prototype. Setelah itu baru sini. Nah, kenapa ini lebih disukai? Karena ini biaya lebih murah daripada yang di sini. Bayangkan kalau kita mendesain mobil, membuat mobil langsung, ya seperti yang ada di itu